2008. Oh, lama. Berarti sudah berapa tuh? Awalnya kita mau rilis album pertama itu karena kita menang kompetisi Iya. itu kan. LA 2008 itu. 2009 album pertama, 2012 album. Ya, halo, kita dari The Bannery. Lama tak jumpa gitu ya. Dari sisi kiri ada siapa? Egi. Saya Odo, keyboard vokal. Di kanan. Saya Adam pada drum. Saya Yudi Yudi pada? pada ritme gitar. Ya, dan saya Rafli Abidin pada bass dan vokal. Kita tergabung dalam grup The Bannery dan mempunyai slogan apa? Salam Daksi Kupu-kupu. Om, di-share sedikit kegiatan malam ini apa Om? Kita malam ini alhamdulillah kita habis perform dalam rangka menggalakkan juga menuju album ketiga kita gitu kan. Kita sudah menjalani 2 album pemanasan insya Allah mungkin rampung album ketiga kita tuh di awal-awal tahun depan. Oh, mau album ketiga ya Om? Album ketiga, ya. Berarti itu sudah ada kedua, pertama, kedua, Ya. dan ketiga. Boleh di-share sedikit ketiga ini temanya apa Om? Ketiga ini, jadi dari awal pertama banner itu kan kita dinobatkan genrenya itu British Sunshine Pop gitu ya. Jadi pop-pop ceria yang mengusung kepada British gitu. Nah di album ketiga ini kayaknya kita akan mengambil tema itu kembali, warnanya The Bannery kembali, tapi sedikit agak lebih kasar sedikit, agak rock sedikit gitu ya. Kasar Ya, ya bisa dibilang rockestra gitu ya, rockestra. Lebih pendewasaan dalam musik kita lah. Rasanya ngomong pendewasaan terus album 1-2 nih. Kalau boleh sedikit tahu album ketiga ini, boleh tahu nggak sih judulnya apa Om? Spill aja sedikit ya, ininya single pertama insya Allah kita akan luncurkan Indah Dunia judulnya. Ya. Itu idenya dapat dari mana Om? Idenya kita tanyakan pada Galileo. Nih, udah ini coba ceritain sedikit. Jadi Indah Dunia itu sebenarnya proyek lagu yang udah direncanakan dari album kedua. Cuma memang ada lagu-lagu yang lebih kita utamakan untuk album kedua, jadi kita geser ke album ketiga. Jadi untuk temanya sendiri sebenarnya sama seperti umumnya, cuma warna musiknya yang kita agak beda. Dari pendewasaan, dari keceriaan, jadi segala jenis rasa ada di dalam situ. Full rasa ya, full, bukan hanya full of love. Sudah rampung berapa lagu sih dalam album ketiga? Sebenarnya kita kan target itu 10 lagu kan, tapi rampung lagunya itu sudah ada, sebenarnya semua udah rampung, cuman prosesnya sudah mencapai tahap 50% lah. Tapi dari beberapa lagu yang udah dirampungin itu, ada nggak sih yang relate sama kehidupan kalian? Oh, rata-rata Kita bikin lagu tuh relate semua ya. Gitu. Cuma maksudnya kalau ada yang ceria ya berarti sesuai dengan tema kita. Tapi kalau ada yang sedih, kita bawa ceria supaya Iya. bisa menjadi motivasi gitu. Jadi cirinya Bannery juga tuh harus di ini juga, bawa lagu sedih kita bawakannya yang ceria, jadi liriknya sedih tapi musiknya ceria gitu. Tapi kalau bicara soal tadi ada yang sedih mau dibikin ke ceria, Ya. sempet nggak sih kepikiran kalau lagu-lagu ini kan relate sama kehidupan kalian? Takut nggak sih kalian bakal keulang lagi gitu? Dengan cerita yang dibikin lagu. Ya mau gimana ya? Namanya itu kan kita jujur bikin kan ya, lagu keluar apa dengan yang apa kita rasakan gitu. Ya namanya aja kehidupan ya, apapun itu kita harus jalanin lah. Gak usah takut ya kan, kita punya Tuhan. Jangan aja enjoy, bawa enjoy. Tuhan itu Tuhan itu satu. Satu itu. Dan ini juga ada netizen nanya kapan konsernya? kapan konsernya? Boleh di space sedikit Cok, di Blok Bar tanggal 17 Juli besok, terdekat itu. Dekat ya. Ya, boleh gabung-gabung nanti. Nanti kita share di sosmed. Boleh follow Instagramnya @thebannery THEBANNERY_. Tapi The Banner ini udah berapa lama sih? Alhamdulillah The Bannery sudah dari tahun 2008. Oh, lama. Berarti sudah berapa tuh? Awalnya kita mau rilis album pertama itu karena kita menang kompetisi Ya. itu kan. LA 2008 itu. 2009 album pertama, 2012 album kedua ya. Ya sekarang 2014. Jadi kita memang jedanya tuh kayak 8 tahun, 10 tahun itu baru bikin album gitu. Kalian pernah diisukan hampir pernah mau bubar katanya. Cuman bukan hampir mau bubar, memang pengen bubar waktu itu. Dulu tapi waktu belum Bannery. Oh berarti ini personil nggak ada yang ganti sama sekali? Nggak ada yang Wih, ganti. keren.
Nah, ini masih full terus. Ini udah berapa? 16 tahun ya? 16 tahun. Oke, mungkin ada iya. menjaga kekompakan sendiri gimana sampai saat ini? Ya menjaga untungnya di dalam kita nih apa ya? Masalah tidak kita jadikan pembahasan masalah gitu. Masalah justru kita kayak kita bahas rame-rame ya, masalah ada tapi nggak kita runcingkan gitu. Jadi kita yang easy going aja gitu. Kalau ada masalah, oh ya udah selesai sama-sama. Misal lu mau sama gua, ya lu bilang aja udah. Ya toh kan kita sama-sama di dalam sini gitu kan. Intinya sih kalau dalam permasalahan itu tuh kita memakai teori demokrasi gitu. Demokrasi. Jadi tuh kalau misalkan ada yang nggak setuju gitu, kita nyari poin terbanyak aja gitu yang kita ambil gitu. Seperti Bung Hatta yang Tapi pemicunya apa sih kalau boleh tahu? Sempat hampir bubar itu dan pada akhirnya kalian kompak lagi. Sebenarnya bukan sampai ya itu kan karena kita sudah jenuh gitu kan ya, maksudnya mau diarahin kemana gitu nih band itu. Sementara kita pada zaman itu sudah ada yang terikat kontrak dengan kerjaan bank, ada yang punya usaha segala macam gitu. Jadi kita sebenarnya itu kita memilih jalan di Beneri atau kehidupan kita sebagai orang yang biasa itu yang menjadi kantoran atau apa gitu. Sebenarnya pemicunya itu. Tapi alhamdulillah kita ya dipersatukan sampai sekarang ini. Ya, di sekarang ini kita walaupun punya aktivitas masing-masing kantor segala macam gitu, kita tetap bisa main musik kok ternyata gitu. Iya. Jangan terlalu seriusin banget di musiknya, jadi kita enjoy aja, jalan aja, ngalir aja gitu. Ngalir gitu. Ternyata kita bisa kok hidup. Maksudnya menjalani antara kantor dan juga musik bisa terus berjalan bersama-sama ternyata gitu. Untuk album ketiga nih nanti akan dirilis di platform mana sih? All digital. Kita alhamdulillah sudah kerjasama dengan ByteDance. Kemungkinan kita akan lempar ke SoundOn. Pasti itu keluar di semua all digital platform kan. Ya pokoknya tinggal tunggu aja, dengerin deh, nanti pasti seneng lagi. Ngatur waktu untuk latihan gimana? Ngatur waktu untuk latihan itu sulit untuk saat sekarang, serius. Karena yang 3 bisa, 2 nggak bisa. Yang jelas sih dari semua waktu yang kita ketemu itu malam, misalnya jam 9, jam 10 malam, pokoknya itu benar-benar tuh waktu yang benar-benar dimana kita semua orang tuh kosong jam segitu gitu. Jadi setelah aktivitas kantor masing-masing punya aktivitas, kita di latihan itu di malam. Nah itu kita bikin gimana caranya nggak capek, ternyata ketemu itu bercanda sambil latihan segala macam tuh melepas stres, melepas jenuh ternyata. Bahagia malah. Karena emang kita awalnya dari sini ngumpulnya gitu. Ya udah jadi enjoy aja, ketawa-tawa, kita latihan segala macam. Gitu. Gak ada beban lah ibaratnya. Iya. Tapi untuk support dari pasangan dan anak sendiri gimana sih? Karena kan maaf nih udah masanya Gen Z juga, terus agak khawatir juga nggak sih para anak dan istri? Salah satunya yang kita jalanin sekarang itu dengan mengajak mereka ikut latihan atau ikut kita konser atau manggung, biar tahu nih dunia papi atau papa selain kantoran nih ada kayak gini nih gitu. Tapi perlu juga kita ini dan ada pergerakan juga yang kita batasi. Ada remnya tetap ya. Jadi aman kan kalau Aman. waduh bapak gua anak band atau aduh suami gua anak band, aduh jangan-jangan nih ya udah ayo ikut kalau nggak percaya gitu. Jadi Lebih kekeluargaan sih kalau kasih kita, aja sih, ya. mereka yang bikin khawatir apa sih yang dilakuin di sana gitu. Mereka nggak tahu gitu, Iya, apa sih ternyata begini namanya aja, manggung tuh sama. apa gitu kan. Iya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Akhirnya mereka juga ngertiin. Ya tenang-tenang aja pokoknya. Harapannya dari band sendiri Untuk album ketiganya harapannya seperti apa? Coba satu kali tanyain harapannya dari Egy apa tuh? Berharap supaya Beneri lebih ini lagi sih, luas lagi jangkau penikmat musiknya. Kalau bisa anak-anak, dewasa, ya kan, orang tua. Kita mencoba untuk meluaskan apa ya perspektif sih daripada musik. Next. Mungkin kalau dari saya sendiri rencananya pengen gimana supaya caranya warna Beneri itu bisa diterima banyak kalangan, karena menurut saya sendiri pribadi Beneri itu warnanya punya ciri khas sendiri dari band-band yang lain. Kayak yang tadi masalah untuk unsur keceriaan, unsur-unsur lagu sedih yang dikemas jadi nggak sedih lagi, jadi supaya bisa masuk ke semua kalangan. Gitu sih. Kalau gue sih pribadi emang sulit gitu untuk apa namanya, kita tuh mencari warna buat masyarakat, buat pendengar yang baru gitu, apalagi di Gen Z sekarang, zaman sekarang gitu, emang sulit banget gitu kan.
mudah-mudahan dalam proses itu kita mempunyai kemudahan lah, kemudahan untuk bisa meramu dan diterima di masyarakat luas. Gitu aja sih. Benar. Ya sama aja kayak yang lain. Intinya karya kita tuh menghibur semua, membahagiakan semua dengan dengar lagu Beneri, bahwa mereka bahagia, mereka senang gitu. Mereka menginspirasi kita menginspirasi mereka lah lewat karya-karya kita, udah itu aja. Benar. Nah, itu pokoknya. Harapannya yang baik-baik aja. Ya. Doain ya.